Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana keadaan ibu-ibu yang dikasih Tuhan di rumah masing-masing? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Dan apabila saat ini ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan. Dan biarkanlah kasih kuasa Tuhan senantiasa melingkupi kita. Dan melalui pembacaan firman pada hari ini kita semakin dikuatkan. Dan mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati, satukan pikiran kita untuk masuk dalam doa, memohon bimbingan kasih kuasa Roh Kudus di saat kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Engkau memberikan kami kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan selaku kaum ibu, yang dimana kami hadir untuk memberikan semangat bagi anak-anak dan juga suami terkasih yang senantiasa juga Bapa berproses menjadi pribadi yang bertumbuh dalam iman melalui setiap pengalaman-pengalaman kehidupan kami. Tuhan, biarkanlah melalui pembacaan firman ini Bapa dan perenungannya, kami semakin dikuatkan, dan melalui urapan kasih kuasa Roh Kudus-Mu, kami pun semakin dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pembacaan kita terambil dari Matius pasal 23, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Apabila Alkitab sudah dibuka, mari saya mengajak ibu-ibu yang berada di rumah, kita akan membacanya bersama-sama. Jangan berbalap-balapan, tetapi mari kita membacanya bersama-sama dengan hikmat. Matius pasal 23 ayatnya yang ke-27 menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, judul perenungan kita pada hari ini diberikan judul Hidup Seperti Kubur. Sungguh menarik ya perenungan kita pada hari ini, di mana firman Tuhan ingin mengetuk kita, ingin menegur kita, ingin membenahi kita untuk menjadi tiap pribadi yang jujur kepada dirinya sendiri, yang mau untuk betul-betul dipakai oleh Tuhan tanpa ada tedeng aling-aling apapun ataupun tanpa ada maksud apapun. Ketulusan itu yang Tuhan inginkan. Ketulusan dan juga kerendahan hati. Kerendahan hati di sini berarti mau bicara tentang mau belajar, mau mendengar dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dalam muka bumi ini, Tuhan memberikan satu pengajaran bagi kita. Tuhan memberikan satu didikan agama bagi kita, pengalaman iman bagi kita, bukan untuk menjadi pribadi yang sombong imannya. Tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi tiap pribadi yang merendah. Bercermin dari sikap orang-orang, di sini mau dikatakan Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mereka orang-orang yang kalau mau dibilang sudah memiliki pengalaman ataupun pembelajaran tentang firman Tuhan begitu luar biasanya. Dalam bercakap-cakap, para bertutur kata tentang firman Tuhan, mereka begitu hebat. Dan itu diakui. Tetapi di dalam pola pikir mereka,
di dalam hati mereka, mereka bukanlah sosok pribadi yang mampu untuk menampakkan firman itu sendiri. Maka di dalam penulisan firman Tuhan ini disampaikan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan. Garis bawahi kata kuburan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pasti kita pernah, seringkali kita melihat bahwa kuburan-kuburan tuh pasti ditata sedemikian rupa, dipakai plester dan segala macamnya. Kenapa sih penulis kitab Matius ini sampai memberikan contoh sebagai kuburan? Ada apa sih? Kalau kita lihat dari luar kuburan ya, itu semuanya pasti tampilannya bagus ya. Ada yang dikasih tekel, ada juga yang dikasih gambar malaikat ataupun tulisan firman Tuhan, ada. Apalagi saya mau mengajak ibu-ibu kalau pernah lihat kuburan-kuburan Cina, ibu-ibu. Itu tuh kuburannya gede banget dan dihiasi begitu luar biasanya. Dan zaman dulu di Cina kuno itu bukan hanya ini aja, luarnya, tapi mereka juga kasih yang namanya buah-buahan dan segala macamnya di luar itu. Ada yang lebih ekstrim lagi, barang-barang ataupun kalau ibu-ibu yang dulunya suka banget atau penggemar Elvis Presley, ya, penyanyi pop yang legendaris itu lebih ekstrim lagi. Semua mobil-mobil dan peralatan yang dia sukai dimasukkan ke dalam kubur. Ya, tetapi coba yuk kita lihat baik-baik. Semuanya indah-indah gitu. Tetapi yuk, apa sih inti sari dari kuburan itu? Kuburan itu merupakan tempat di mana peristirahatan terakhir dari manusia, yang pada akhirnya lambat laun akan berevolusi atau berakhir dalam bentuk tulang belulang saja. Tidak ada yang lain. Kenapa sih sampai penulis menyampaikan hal tersebut kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Karena dia tahu yang diajak ngomong ini orang yang sudah memiliki tingkat pendidikan ataupun ilmu yang tinggi, dan untuk dapat menegur mereka, untuk dapat mengkoreksi mereka. Di sini mau disampaikan bahwa kita dengan menggunakan bahasa yang saya rasa cukup tegas ya ini ya. Kalau mau dilihat dari sosok orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tuh contoh dong, lihat itu kuburan itu. Kamu tuh hebat di luarnya saja, kamu tapi bobrok di dalamnya. Secara spiritualitas. Nah, di sini pun menjadi koreksi bagi kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita sudah menjadi tiap pribadi yang rajin ke gereja, rajin mengikuti rangkaian-rangkaian ibadah melalui YouTube, baik ibadah keluarga, pelkat-pelkat, dan juga turut serta dalam memberikan dukungan kepada suami dan juga anak. Yuk, saya mau mengajak kepada ibu-ibu, yuk kita lebih tampilkan apa? Kasih Allahnya, jangan keakuannya. Kenapa harus seperti itu? Saat kita mau bicara tentang kasih Allah dan keakuan kita, maka di situ kita mau bicara tentang pribadi yang mengandalkan Allah dalam ketulusan. Hidup seperti dikubur. Berarti nggak bisa ngapa-ngapain kan? Tetapi saat kita mau bicara hidup dalam Kristus, maka kita terus bertumbuh. Tetapi hidup dalam kubur, kita tidak bisa untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman. Kita bukanlah orang-orang yang sedemikian rupa. Saya mengajak ibu-ibu, yuk mari
kita yang sudah bersama-sama berproses dalam kasih kuasa Tuhan, mari kita terus tumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan Allah melalui pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita sendiri. Maka mari janganlah kita menjadi pribadi-pribadi yang munafik, jangan menjadi pribadi-pribadi yang tipis telinga, yang pada akhirnya menciptakan keributan ataupun perpecahan. Tapi marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau untuk mendengar segala sesuatunya dalam hikmat dan kasih Tuhan, agar kita mendatangkan damai sejahtera dan kita pun menjadi tiap pribadi yang mampu untuk membantu rekan-rekan kita yang lain untuk lebih dekat kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dan kiranya firman Tuhan tidak tinggal diam dalam hati kita saja, tetapi terus bertumbuh dan berkembang dan terlihat nyata dalam ruang kehidupan kita. Amin. Ambil saat teduh sejenak.